saya mau tanya. Siap. Menyembuhkan secara spiritual. Siap. Spiritual sendiri itu maksudnya kayak gimana sih, Gus? Iya, saya jelaskan ya. Sebenarnya saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan orang. Kita ini semuanya seorang hamba. Hamba itu bisanya hanya berdoa. Kalau masalah hasilnya itu kita pasarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan ketika ada tamu-tamu yang datang, panjenengan datang ke sini niatkan untuk silaturahmi ya, gitu. Nanti kita di sini sama-sama berdoa. Kalau diijabah itu semuanya atas izin Allah, atas kasih sayang Allah. Kalau belum diijabah ya terus kita berdoa begitu. Karena tidak ada yang namanya hamba itu bisa menyembuhkan orang. Namanya hamba itu tinggal menjalani alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditulis di Al-Mahfuz. Kita hanya tinggal menjalani saja begitu. Iya. Tidak bisa menyembuhkan, bisanya hanya berdoa. Tapi Gus kemarin ini menjadi menarik sekali. Aku tuh sampai ngikutin YouTube-nya Gus juga ya. Siap. Iya, maksudnya sambil maksudnya ngeliat gitu. Kok maksudnya yang menjadi perhatian buat saya tuh adalah wah ada orang yang kelempar-lempar ya, mungkin yang dikatakan disantet lah, dipelet lah. Itu kan berarti kan datang ke Gus untuk mendapatkan kesembuhan juga lah. Artinya supaya mereka tidak kesurupan seperti itu. Nah, apakah itu benar apa yang dilakukan sama Gus untuk mereka tuh benar-benar sadar normal gitu sebagai manusia? Iya, yang saya lakukan hanya sekedar berdoa ya. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Aufaq atau beberapa kitab Mambaul Hikmah ya. Nah, di situ menerangkan tentang bagaimana caranya untuk mengobati seseorang atau mendoakan seseorang. Contoh, kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Di situ diterangkan tentang bagaimana caranya mengobati seseorang yang terkena penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama, tanda-tandanya itu mengalami sebuah gangguan psikis, yaitu al-ghotob, mudah marah. Yang kedua, muncul perasaan kenapa? Kok apalagi mudah marah? Yang pertama lo. Kemudian apa? Gus. Yang kedua muncul alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was gitu. Yang ketiga, iya. Oke. Yang ketiga Marah, was-was. yang ketiga muncul perasaan mudah sedih sekali gitu. Mudah sedih, apalagi Gus? Apalagi? Jadinya setelah sedih jadi muncul halusinasi. Halusinasi ya. Marah, was-was, halusinasi. Kayaknya ada di kita semua ya kan? Ada di kita semua dong. Emang kita harus kayaknya kita harus ada segmen rukiah gitu. Gus, tapi kita mau nanya sebelum Siap, lebih siap, lanjut lagi. siap. Gus Samsudin itu siapa sih? Saya itu bukan siapa-siapa ya, saya hanya anak kampung yang nyantri itu, mondok gitu. Nah, terus ketika sudah selesai, pertama saya ikut Abah Syudi Al-Ghazali. Setelah itu saya di pondok Al-Jannatu Darul Ma'wa, dan setelah itu saya ke kampung gitu, di kampung. Saya pun juga awalnya tidak sama sekali berniat untuk membuka pengobatan. Hanya ketika sedang bekerja, saya itu hanya salah memulung rongsok ya. Ada orang kesurupan, terus setelah itu saya doakan dengan menggunakan Al-Quran. Saya ambilkan dari kitab Al-Ghazali tadi. Alhamdulillah orangnya sembuh. Nah, dari orang satu sembuh ini ke yang satunya, ke yang satu, ke satu akhirnya rame. Ngomong satu dengan yang akhirnya lainnya. rame. Terus karena rame, akhirnya kita meminta izin untuk membuat sebuah padepokan itu. Oke. Tadi Gus bilang sebelumnya pekerjaannya sebagai apa? Saya pemulung rongsok. Pemulung rongsok. Berapa lama menjadi pemulung rongsok? Sampai sekarang masih pemulung rongsok. Oh, Sampai sekarang. Tapi pemulung rongsok juga duitnya gede loh. iya. Punya Iya, pabrik. iya. Kalau Itu kiloan bener, bisa, iya, iya. kuintal Karena di sampai YouTube juga kita ton-tonan. lihat tempat. Betul, di Madura apalagi banyak orang kaya karena pemulung. Betul nggak? Betul. Tapi Gus, aku sempat juga melihat YouTube-nya yang ada berita mengatakan kalau Gus ini juga keturunan-keturunan dari orang-orang yang cukup sakti gitu. Itu masalah pribadi, Ge. Kalau disampaikan nanti Baik, seolah-olah seperti sampai sombong. akhirnya Gus Siap. membukalah padepokan karena merasa bisa menyembuhkan, dan ini menjadi omongan dari mulut ke mulut bahwa Gus bisa menyembuhkan ya. Siap. Kemudian ada padepokan, dan kemarin juga sempat menjadi viral di media sosial, ada seorang pesulap merah Siap. yang mencoba membongkar Iya. yang disebut sebagai trik di media sosial. Siap. Dibongkarlah, betul, dibongkarlah di Iya. media sosial. Kemudian saat itu juga akhirnya seorang Gus Samsudin Siap. memberikan undangan kepada pesulap merah untuk datang langsung ke padepokan Gus Samsudin di Blitar. Betul ya? Iya. Awalnya tuh kenapa bisa seperti itu sih Gus?
Sebenarnya sih, saya nggak kenal sama sekali ya dengan yang namanya pesulap merah itu, saya nggak tahu. Cuman tiba-tiba saya dapat DM, di DM itu mengatakan, bah itu ada yang mengambil video panjenengan begitu. Setelah saya lihat ternyata benar, oh ada orang yang mengambil video saya. Iya. Lalu dalam video itu ada kata penipuan seperti itu. Terus akhirnya loh ini siapa ya kayak gitu. Terus akhirnya saya membuat sebuah klarifikasi di YouTube bahwa siapapun yang tidak percaya ya silahkan saja. Saya tidak memaksakan orang lain harus percaya dengan apa yang saya percayai. Iya. Gitu. Tetapi kalau ingin mengetahui secara langsung ya silahkan datang kan begitu. Terus pada akhirnya beliau datang ke Padepokan. Sayangnya tidak klarifikasi dulu ke saya, tidak telepon dulu atau bagaimana. Oh langsung datang aja? Sayang. Terus setelah beliau itu datang, saya tahunya itu ketika saya sedang melakukan doa, tiba-tiba ada santri saya datang, terus menyatakan, bah ada orang datang dari Jakarta, namanya pesulap merah, tapi beliau nggak mau masuk. Saya yang disuruh untuk keluar. Ketika itu saya menyatakan, saya sedang ruqyah nih, nggak mungkin saya tinggalkan, suruh tunggu dulu, kalau nggak diajak masuk. Ternyata beliau nggak mau itu. Terus akhirnya setelah saya selesai ruqyah, saya keluar. Tapi di luar itu sudah terjadi percekcokan antara beliau dan kepala desa. Akhirnya saya berusaha untuk menemui beliau, masih dihalangi oleh kepala desa. Tapi akhirnya saya juga bisa menemui beliau. Lalu saya katakan, Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Maka kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ya. Yuk, kalau ingin melihat bagaimana cara meruqyahnya, mendoakannya, masuk ke dalam. Atau kalau tidak mau masuk ke dalam, ikut saya pembersihan. Ya. Karena kalau panjenengan ingin melihat santet, ya harus di tempat orang yang terkena santet begitu. Apalagi panjenengan itu kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasanya menggunakan trik untuk hiburan atau menggunakan tipuan untuk hiburan lah begitu. Dan saya ini adalah seorang al-hikmah yang dimana jalurnya ini adalah kegoiban, keimanan. Susah Jadi, untuk dibuktikan ya kalau hal-hal ya seperti itu ya. Ya karena keimanan itu untuk dipercaya, bukan untuk dibuktikan. Bagaimana panjenengan suruh untuk membuktikan tentang malaikat, padahal malaikat itu sudah benar-benar ada dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang jin, tentang surga dan neraka, tentang hari akhir. Itu kan sesuatu hal yang pasti ada, tetapi kan itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dipercayai begitu. Sulit dijelaskan. Siap. Nah, ketika saya melakukan ruqyah terus tiba-tiba ada orang yang muntah paku, sebenarnya saya ada buku ronsennya. Ada orang yang di ronsen, di dalam tubuhnya ada paku dan sebagainya. Lah itu kan di luar dari kenalan kita, karena memang dunia ini kan ada yang nyata, ada yang gaib. Ada laki-laki, ada perempuan dan lain sebagainya. Tidak semua hal bisa dilogikakan, sayang. Kalau semua hal bisa dilogikakan, ini kalau semuanya harus logika, orang bisa-bisa tidak beragama. Baik. Sampai akhirnya kemudian pesulap merah datanglah ke Padepokan Gus. Kemudian terjadi konflik ya kabarnya. Tapi kita klarifikasi sekali lagi bahwa memang awalnya Gus Samsudin lah yang mengundang pesulap merah. Tapi dia tidak mengklarifikasi atau memberikan informasi terlebih dahulu ketika mau datang gitu ya. Saya menyampaikan kepada siapapun ya, tanpa saya menyebutkan nama, karena waktu itu saya mendatangi seorang dukun, terus ketika paginya saya menyampaikan kepada dukun siapapun, karena begini, sebenarnya apa yang dilakukan Bang Marcel dengan apa yang saya lakukan itu sebenarnya sama. Kita sama-sama kreator YouTube, kita sama-sama membongkar tentang perdukunan, edukasi tentunya. Tapi ketika melakukan edukasi, jangan sampai memfitnah seseorang. Kalau sudah menuduh itu harus bisa membuktikan. Baik, begitu. Gus. Tapi kemarin kan kita juga tahu bahwa terjadi penolakan ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Di sini Ini nih. tayangan yang kemarin juga sempat viral. Yang pesulap merah datang ke Padepokan Gus Samsudin di Blitar. Kita kasih. Nah, itu gimana nih menurut? Iya, terutama karena saya orang Jawa ya. Jadi orang Jawa itu lebih diutamakan adalah adab sopan, sopan santunnya. Ketika seseorang datang bertamu, tentu harus menggunakan adabnya. Yang pertama, ketika datang tentu tidak dengan cara ngije ya atau seolah-olah menghina, kan gitu. Dia belum masuk itu nggak mau masuk, tapi wah ada pagar gaibnya nih mental-mental. Nah itu buat saya ada seperti itu. Ada. Itu tidak beradab menurut beradab ya. Kecuali kalau kita sudah kenal, nah mungkin nggak masalah ya. Terus yang kedua, ketika beliau datang langsung menghampiri security saya mengatakan Samsudin suruh keluar. Samsudin suruh keluar, tuan rumahnya disuruh keluar. Tapi beliau nggak mau masuk. Ya oke lah, no problem, buat saya nggak masalah. Nah, tapi masalahnya lagi ketika saya sudah keluar,
saya katakan ke beliau, ayo kalau panjenengan niatnya baik, masuk ke dalam. Ya. Atau ikut saya pembuktian di rumah orang yang terkena santet. Atau sampai cari orang yang terkena santet. Nanti kita datangi bersama-sama. Jawabannya apa? Udah nggak usah. Sama sekali tidak mau. Terus niatnya datang ke Padepokan itu apa? Kalau tidak ada pembuktian. Kemarin ketika dia datang ke sini, dia bilang akhirnya dia pergi karena merasa diusir, disuruh pulang. Kemudian ketika dia mau masuk lagi ke dalam Padepokan, boleh masuk tapi tidak boleh menyalakan kamera. Betul, tidak boleh menyalakan kamera, Gus. Kita ini semuanya tentu mempunyai privasi ya. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang tanpa izin langsung merekam-rekam, kan itu sesuatu hal yang tidak beradab. Tentu seperti itu. Terus yang perlu juga untuk dipahami, beliau kan orang yang dikatakan cerdas ya, tetapi juga harus mengedepankan attitude ya, sopan santunan. Coba kalau semuanya beliau masuk, salam, terus saya mau masuk ke dalam, melihat secara langsung, terus bertanya kepada saya, terus kita lakukan yuk ikut sama saya pembersihan atau rukyah rumah, tentu akan lebih sangat baik sekali. Kalau menurut saya ini semuanya bukan niat untuk pembuktian, bukan. Karena saya sudah coba untuk nelpon beliau, saya coba udah bertemu langsung dengan beliau, tujuannya hanya sekedar untuk konten. Untuk konten, kita mau lihat juga ini ada konten dari seorang pesulap merah yang kabarnya sempat ditolak masuk oleh Gus Samsudin. Kita kasih lihat dulu ya Gus ya. Kenapa Gus tertawa melihat tayangan tadi? Iya dong. Kenapa Gus? Iya, songong menurut saya. Songong. Menurut saya pribadi. Siapa yang songong, yang merah atau yang kacamata tuh? Ya, dilihat sendiri lah. Memang benar kalau kita balik lagi. Gini loh guys. Kalau Bagus yang pengacara yang ngadepinnya, kalau yang ngadepinnya Kak Dewi, habis juga. kalau yang ngadepinnya gua kan bilang gini, lu bilang penasaran, lu punya adab nggak? Lu punya akhlak nggak? Lu masuk ke rumah orang cuma karena penasaran pengen lihat yang bersih. Coblos Dewi Coblos. Coblos. Maaf Gus, ada waktu 5 menit buat rukiah dia nggak? Kalau beliau jangan dirukyah. Dia apa? Disayang. Kasih rupiah. Kasih rupiah. Betul. Enggak, ini Bagus ini adalah kasih sayang. Baru kali ini loh, laki-laki loh. Laki-laki yang mengatakan itu loh kepada Dewi Persik loh. Itu kasih Jangan sayang rukiah seorang tapi laki-laki rupiah. kepada seorang perempuan. Karena ini yang seperti dianjurkan oleh baginda Rasulullah, bahwa lelaki yang paling baik itu yang paling baik dengan istrinya. Nah, itu dia. Gus, kita balik lagi ya Gus ya. Lelaki yang paling baik dengan istrinya. Gus, kita balik lagi. Siap. Ini ngomongin soal undangan. Tadi kalau tadi sih sempat ada statement juga bahwa dari seorang pesulap merah bahwa dia diundang dan dia juga memang sudah memberitahu Gus. Betul. Jadi yang mana? Betul. Yang betul Dia yang memberitahu mana? atau Saya Tiba-tiba klarifikasi di datang. sini ya, bahwa si Marcel Merah ini kan, pesulap merah ini kan, beliau di kreator YouTube-nya sering membongkar perdukunan. Oke, saya dukung itu. Tapi ketika melakukan edukasi tentu nggak menyebutkan nama orang. Dan ketika ada sebuah video saya di situ, sebenarnya bukan saya tujukan kepada Marcel ya, karena tidak ada kata-kata Bang Marcel ke sini atau pesulap merah ke sini, bukan. Saya katakan di situ dukun. Dukun siapapun yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan, karena saya ceritakan malamnya saya itu mendatangi seorang dukun yang melakukan pencabulan terhadap seseorang. Ya, baik. Seseorang itu datang ke saya, lalu saya datang ke sana untuk menyadarkan lah, mendoakan orang itu. Sehingga siangnya saya menyatakan bahwa untuk dukun siapapun, terutama yang menggandakan uang, karena maksud saya penggandaan uang itu tidak ada, atau yang melakukan pencabulan, silahkan datang ke tempat ini. baik. Seperti itu. Kemudian pada akhirnya apakah betul atau tidak? Pesulap merah memberitahu terlebih dahulu. Sama sekali tidak. Datang Sama sekali ke tidak ada. Padepokan Gus Samsudin. Oh, jadi sama sekali tidak ada ya? pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Oke, baik. Boleh dihadirkan di sini pesulap Gus, merah? oh iya, nanti kita akan coba klarifikasi lagi. Siap. Kita akan coba Siap. berubah. Tapi Gus, kita mau nanya sama Siap. Gus Samsudin Siap. sendiri ya. Kan Siap. kita juga manusia. Siap. Pasti ada perasaan ketika kita merasa sedih, Siap. kemudian diserang. Siap. Manusiawi sekali kalau kita merasa sangat sedih. Iya. Kalau Gus Samsudin sendiri, bagian mana Gus Samsudin yang merasa Merasa sedih, direndahkan, merasa direndahkan merasa atau diserang oleh seorang pesulap merah? Iya, kalau saya pribadi, saya kelihatan baik hanya karena Allah menutupi aib-aib saya ya. Sebenarnya saya itu juga penuh dosa dan hina gitu. Saya kelihatan baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib saya. Jadi nggak masalah orang mau mengatakan saya seperti apapun, tidak masalah. Dan saya sering mengatakan, ilmu hikmah itu ilmu rasa. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengamalkan. Bagaimana mungkin saya mau menceritakan sesuatu hal yang orang lain itu tidak mengetahui, tidak merasakan sama sekali. Jadi
Saya sama sekali tidak masalah ya, beliau itu mau mencaci saya, mengatakan saya penipu dan lain sebagainya. Cuman, kenapa masalah ini sampai saya laporkan ke Polda? Karena beliau ini sudah saya hubungi berkali-kali, saya minta klarifikasi untuk pertemuan, kalau tidak mau di Padepokan, di luar Padepokan, tapi beliau sama sekali tidak mau. Tidak mau. Tidak mau ya? Tidak mau. Hanya mau di Padepokan? Bahkan tidak mau, di Padepokan, di luar Padepokan pun juga tiba-tiba tidak mau. datang ke Padepokan. Gitu ya? Siap. Kita akan kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada tayangan kemarin ketika Marcel datang ke Padepokan Gus Samsudin kemudian merasa diserang. Kita kasih lihat tayangan yang satu. Gus Samsudin, tadi kita lihat bahwa ada serangan fisik ya yang diterima oleh seorang pesulap merah. Gus kenal orang yang mendorong pesulap merah tadi? Iya, saya tahu. Siapa dia? Beliau termasuk ya teman saya lah. Bisa dikatakan beliau adalah mantan pasien saya. Mantan pasien? Iya. Dan ketika hal ini terjadi pun juga pada akhirnya ketika beliau tidak mau masuk, akhirnya saya yang keluar. Ketika saya keluar sudah terjadi percecokan ini. Terus akhirnya saya ketemu sama beliau, saya katakan, ayo panjenengan kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam atau kita buat perjanjian nanti malam ikut saya. Beliau katakan nggak mau seperti ini gitu. Lah jangan seperti ini juga karena kamu sendiri. Coba kalau kamu tadi itu masuk ke dalam lalu ngobrol dengan saya, itu nggak akan terjadi masalah. Apa yang terjadi saat ini ya karena kelakuan kamu sendiri yang petantang-petenteng di depan gerbang lalu merekam-rekam dan tidak mau masuk ya akhirnya terjadi seperti ini. Dengan niat apa begitu? Saya tidak tahu. Maksudnya seperti apa saya nggak tahu. Gus benar nggak sih katanya ada dari pihak Gus Samsudin yang diamankan oleh pihak kepolisian? Tidak benar sama itu tidak benar sama sekali ya. Iya. Kemudian ketika ada aksi mendorong tersebut, ada aksi kekerasan fisik dalam tanda kutip ya, apakah yang melakukan sudah meminta maaf secara langsung atau dari pihak Gus secara langsung meminta maaf kepada pesulap merah akan adanya terjadinya hal tersebut? Kalau saya pribadi, saya sebagai pemilik rumah sudah menyampaikan maaf ya atas kejadian yang kemarin itu. Tetapi juga ini menjadi pelajaran lah untuk semua orang. Iya, untuk masyarakat Indonesia bahwa ya kita boleh cerdas tapi adab itu juga perlu untuk ada sopan santun ya. Ada pasalnya loh membuat gaduh di rumah orang. Iya. Gus Samsudin, kita tahu bahwa ternyata pada akhirnya Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian, betul? Iya. Sekarang sudah sampai mana tahap laporan? Iya, karena saya mencoba untuk bertabayun secara langsung kepada Bang Marcel, bahkan saya sudah telepon secara langsung. Ketika beliau ketemu di Polres, saya katakan, ayo kalau mau datang ke Padepokan atau di luar Padepokan. Beliau mengatakan tidak mau. Setelah itu beliau pulang, lalu saya mencoba menelpon beliau, tidak diangkat. Akhirnya saya bisa telepon lewat temannya. Dari temannya ini, Bang Joko Arek. Dari temannya ini akhirnya saya bisa terhubung dengan Bang Marcel. Saya katakan, panjenengan kalau niat yang baik, ayo kita ketemuan. Kalau tidak mau ketemu di Padepokan, di luar Padepokan. Kalau tidak mau di luar Padepokan, dimanapun saya siap. Akhirnya saya ajak ketemu beliau di Jawa Tengah. Akhirnya beliau menyatakan dengan perkataan bahwa saya tidak mau. Terus saya berpikir tujuannya panjenengan datang itu apa? Kalau ternyata diajak ketemuan juga tidak mau. Nah, karena masalahnya ini terus semakin lama semakin viral, semakin lama semakin membesar dan masyarakat tergiring opini seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan, padahal bisa dibuktikan. Di seluruh pihak kepolisian, baik itu Polda, Polres maupun Polsek, tidak ada sama sekali satu orang yang melaporkan saya rugikan. Karena masalahnya terus melebar kemana-mana, akhirnya ya saya ini adalah masyarakat yang taat dengan hukum. Maka ini harus diselesaikan secara hukum. Akhirnya karena tidak ada titik temunya, tidak mau menemui saya dan tidak mau mengangkat telepon saya, ya harus diselesaikan di pengadilan. Baik, akhirnya dilaporkan lah ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ini dia pesulap merah yang dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jawa Timur. Tadi pada saat di situ terlihat sekali Karen seperti milih ke pesulap merah ya. Iya. Kayak setuju maksudnya. Benar. Pinter nih lu, pinter. Kenapa Karen, gimana? Kenapa? Ya enggak, maksudnya karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi mungkin karena saya lebih banyak bermain dengan logika. Artinya ada logika tuh dalam arti begini, kalau saya lebih percaya bahwa segala kesembuhan ataupun hubungan pribadi tentang masalah kehidupan saya langsung kepada Tuhan gitu. Itu sih yang saya maksudnya adalah
untuk melihat dari, makanya kan saya lihat YouTube-nya dari Gus juga gitu. Ini bener gak ya? Nah, untuk mempercayai apakah ada hal santet dan lain-lain tuh, karena di dalam keluarga saya dan budaya keluarga saya tuh tidak ada jalan cerita itu sama sekali. Ini masalah kepercayaan dan kita juga berhak menghargai apapun itu, dan kita juga tidak berhak untuk menghakimi kepercayaan orang dari kepercayaan yang berbeda pastinya. Jadi begini Gus, ketika akhirnya melaporkan seorang pesulap merah. Tadi pesulap merah dia bilang ini justru bagus untuk bisa membuktikan. Kalau Gus sendiri tanggapannya gimana? Oke, nanti kita buktikan di pengadilan. Kalau masalah santet sendiri itu kan sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada di awal zaman sampai di akhir zaman. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Falaq An-Nas, itu pun ketika baginda Rasulullah SAW disantet. Jadi kalau memang beliau inginnya pembuktian, ya kita buktikan di pengadilan. Poin utamanya kan begini, saya tidak tahu apa-apa di rumah, ya dikatakan melakukan penipuan, kan begitu. Semuanya panjenengan nih di rumah, lalu dikatakan sampean itu dituduh melakukan pencurian. Setelah itu sampean tanya, yang dicuri itu siapa, kejadiannya di mana, lalu apa yang dicuri? Kan harus ada korbannya ya. Ketika sampean tanya seperti itu, pelongo, nggak bisa jawab, tapi dibalikan, oh itu kejadian seperti ini, apakah ada kejadiannya? Nggak ada. Nah, karena tuduhannya ini sudah begitu viral, sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa Saman itu benar-benar mencuri. Padahal Saman nggak tahu siapa apapun itu. Karena sudah terlanjur tergiring opini yang sangat luar biasa di masyarakat, ya maklumlah ya, saya orang kampung lalu berbenturan dengan seorang artis kan begitu. Ya enggak masalah lah buat saya. Cuman masalah ini harus dibuktikan. Ketika dia menuduh saya melakukan penipuan, siapa yang saya tipu? Korbannya siapa gitu loh. Intinya mau membersihkan nama juga karena dituding sebagai penipu gitu ya. Sebab dampaknya ini bukan hanya pada diri saya, tapi terhadap anak-anak santri saya yang ada hampir 100 orang yang semuanya saya yang menanggung begitu. Terus ada pembangunan padepokan yang pondok untuk mengaji, untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa saat ini juga terhenti. Belum lagi adanya perusakan dan kerusuhan di padepokan. Gus, sekarang padepokan ditutup? Dikondusifkan ya. Jadi sebenarnya masalah kondusif ini nggak ada kata-kata tutup. Tapi dari pemerintah mengatakan supaya kalau saya melakukan pengobatan di luar dari padepokan, sebab ada ancaman pembunuhan, ada ancaman perusakan, ada ancaman pembakaran yang mau dilakukan oleh efeknya seperti itu. Ini loh sayang. Luar biasanya dampak media sosial. 100 santri itu sekarang tinggal di mana? Di tempat padepokan saya. Dan semuanya gratis, makan, minum, tempat tinggal semuanya saya yang menanggung. Kita berharap semua baik-baik saja. Tapi Gus, apa yang Gus ingin sampaikan kepada pesulap merah? Iya, saya katakan kepada panjenengan pesulap merah, saya sangat suka dan setuju mendukung semua apa yang panjenengan lakukan ketika membongkar perdukunan. Karena perdukunan tanda kutip dukun yang merugikan masyarakat. Dukun yang memanfaatkan masyarakat seperti dukun pengganda uang, dukun cabul, dukun santet dan lain sebagainya. Karena saya pun juga sama di bidang yang sama. Tetapi ketika panjenengan ketika mengatakan edukasi tetapi sudah menuduh itu harus bisa membuktikan. Jangan malah menjadi opini yang tidak baik. Jangan sampai menjadi fitnah. Negara kita negara hukum dan setiap apa yang kita lakukan itu semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya di depan hukum. Oke. Percaya kepada orang pintar itu adalah pilihan, tapi merasa paling pintar itu bukan pilihan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Makan.